Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, pembelajaran 4. Nah, adik-adik coba perhatikan. Kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Nah, sekarang adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Nah, adik-adik coba perhatikan. Provinsi tempat tinggal kita itu di Sulawesi ya. Kemudian nama pakaian adatnya apa adik-adik? Iya, baju bodo. Nah, keunikan pada baju bodo ini adalah warnanya berwarna-warni. Kemudian pakaian adat baju bodo ini menggunakan lipas sabe. Penggunaan baju bodo ini biasanya digunakan pada saat acara-acara perkawinan ya. Nah, adik-adik coba perhatikan selanjutnya. Di buku adik-adik ada bacaan ragam pakaian adat di Indonesia. Ayo membaca. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong perkembangannya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dengan peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Nah, apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Adik-adik bisa dilihat di bukunya ya. Di pembelajaran 4 subtema 2. Nah, di sini contohnya Aceh. Nama pakaiannya adalah ele balang. Ada juga Sumatera, pakaian adatnya ulos. Nah, adik-adik coba perhatikan. Ini pakaian adat apa sih? Ya, ini pakaian adat dari Bali. Nah, pakaian adat dari Bali ini memiliki keunikan antara pakaian laki-laki dengan pakaian perempuannya yang membedakan dengan pakaian-pakaian adat dari daerah lainnya. Nah, ayo kita cari tahu yang pertama. Pakaian adat pria menggunakan penutup kepala berupa udeng. Kemudian memakai baju berupa jas, berkerah maupun berbagai jenis baju asal rapi, kamen, sepatu kris, serta selendang. Kemudian untuk pakaian wanita menggunakan sanggul, kebaya, kamen, kemudian bulang pasang, dan selendang. Nah, itu ya adik-adik keunikan dari pakaian adat dari suku Bali. Kemudian selanjutnya pakaian adat dari Kalimantan Barat. Nah, adik-adik coba perhatikan pakaian adatnya. Apa sih yang digunakan dari pakaian adat tersebut? Nah, keunikannya itu bahan pembuatannya dari kulit kayu ampuro. Kemudian pelengkap hiasan baju adat yang digunakan yakni bulu burung enggang. Nah, selanjutnya pakaian adat dari Jawa Barat. Nah, adik-adik coba perhatikan keunikan yang adik-adik lihat dari pakaian adat tersebut. Dan di sini yang pertama yaitu mengenakan kebaya ya dengan ikat pinggang yang disebut dengan beuber. Kemudian kain yang dikenakan adalah kain kebat. Nah, adik-adik coba perhatikan pakaian perempuannya. Di kepalanya ada apa? Ya, ada mahkota. Nah, hiasan rambut yang digulung jucung dan diberi untaian bunga ya. Kemudian sendal yang digunakan disebut kelom geulis. Nah,
itu dia adik-adik untuk pakaian adat dari Jawa Barat. Nah, kemudian selanjutnya perhatikan pakaian adat dari Tanah Toraja. Nah, Tanah Toraja ini salah satu dari bagian dari Sulawesi ya. Nah, dari pakaiannya, keunikan yang pertama, pria menggunakan penutup kepala bernama pasapu yang terbuat dari daun lontara. Kemudian pakaian perempuannya tidak memiliki lengan ya. Pakaian ini tidak memiliki lengan dan tidak ada jahitan di bagian lehernya. Nah, adik-adik itu dia. Kemudian selanjutnya pakaian adat dari Jambi. Nah, coba adik-adik perhatikan pakaian adat dari Jambi ini. Nah, pakaian adat dari Jambi ini memiliki keunikan yang pertama, untuk pria menggunakan penutup kepala dan celana yang terbuat dari kain beludru. Kemudian pakaian wanita secara garis besar sama dengan pria. Hanya saja wanita menggunakan penutup kepala yang bernama pesangkon berbentuk duri pandan ya. Nah, baik, selanjutnya adik-adik perhatikan. Nah, adik-adik coba diskusikan dengan keluargamu atau orang yang ada di dekatmu, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia. Iya, dengan cara terus berpartisipasi memakai baju adat ya saat ada acara tertentu seperti Kartini, wisuda, ataupun karnaval ya. Nah, dari berbagai cara untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia, nah adik-adik itu bisa melakukan yaitu memakainya ya pada acara-acara tertentu, misalnya pada pernikahan, yaitu memakai kebaya, memakai baju bodo, atau memakai baju adat-adat yang lainnya untuk melestarikan pakaian adat yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya ayo kita membaca kembali keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Perhatikan di bukunya. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, pakaian adat bagi wanita Minangkabau sering disebut limpape rumanan gadang. Pakaian adat limpape rumanan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpape rumanan gadang. Nah, yang pertama, bagian atas adalah penutup kepala berbentuk runcing. Nah, bagian ini menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Kemudian penutup kepala ini disebut tingkuluak. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabueh. Nah, baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam ya. Nah, pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsiye. Nah, baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Nah, kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket ya. Kemudian wanita Minangkabau juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, perhatikan coba penutup kepalanya. Hampir sama ya dengan atap rumahnya. Nah, sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Nah, gelang biasa disebut galang. Kemudian kalung biasa disebut dukuah. Nah, itu dia ya adik-adik, pakaian adat dari Minangkabau atau Padang. Nah, baik adik-adik, setelah membaca bacaannya, ayo kita menentukan ide pokok pada bacaan tersebut. Bacaan tersebut memiliki 5 paragraf ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian adik-adik tentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Buatkan tabel seperti ini, seperti buku. Kemudian kerjakan di buku tematiknya. Ingat, tentukan ya ide pokoknya. Paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat, ide pokok biasanya di awal, akhir, atau tengah. Tapi biasa di awal ya.
Baik, kesimpulan untuk hari ini yang pertama kita telah membaca teks tentang keunikan pakaian adat wanita Minangkabau. Kemudian adik-adik mampu menemukan gagasan pokok dan informasi baru dari teks bacaan. Kemudian kesimpulan berikutnya kita telah mengetahui cara melestarikan pakaian adat di Indonesia ya. Kemudian kita telah mengetahui nama, keunikan, dan penggunaan pakaian adat di Indonesia. Nah, baik adik-adik, untuk hari ini sekian. Ingat tugasnya menentukan ide pokok pada bacaan pakaian adat Minangkabau ya. Baik, tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.